Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali bersuka cita karena hari ini kita bersama merayakan sukacita karena Tuhan yang kita sembah mengenapi janjinya dengan naik ke surga, menyelesaikan semua misi Allah di tengah-tengah bumi ini. Sebelum kita masuk dalam semua rangkaian ibadah kenaikan pada saat ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah yang penuh kasih, pada saat ini Tuhan, kami bersama dengan umat akan memuji Tuhan bersama-sama, mengagungkan Engkau karena janjimu yang Kau genapi, karyamu yang Kau selesaikan, memberikan teladan bagi kami untuk terus setia dalam mengiringi Tuhan. Ibadah ini dari awal sampai akhir hanya jadi di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 242. Kita nyanyikan bersama. Sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah setia dan tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada saat ini akan didasari dengan ayat pembimbing yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama 1 Tawarik pasal 16 ayat 11 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Mari kita responi nats pembimbing ini dengan bersama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 7. Kita nyanyikan bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kita, meskipun kita sudah memperoleh anugerah yang diberikan oleh Tuhan bagi orang percaya, namun dalam realita hidup seringkali kita gagal menjalankan hukum kasih. Oleh sebab itu,
Mari kita bersama tunduk kepala, kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, pengampun dan pemurah, panjang sabar, berlimpah kasih setia, yang tidak pernah berkesudahan dalam memberikan kasih dan pertolongan bagi kami. Hari ini Bapa, dalam rangka kami menikmati sukacita Engkau menyelesaikan karya dengan kami mengenang hari kenaikan ke surga. Kami menyadari Tuhan bahwa dalam perjalanan kami sebagai orang percaya seringkali kami didapati gagal menjalankan hukum kasih. Namun Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kami. Hari ini Bapa, sebagai orang percaya, kami mohon di hadapan, kami mengaku Bapa, tanpa Engkau kami tidak mampu dan tidak sanggup. Namun kami rindu untuk terus dapat menjalankan hukum kasih, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kami dan seluruh hidup kami. Kami wujudkan dengan mengasihi sesama. Dalam nama Yesus kami mohonkan kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita juga akan mendengar berita anugerah dari Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikian anugerah Tuhan yang diberikan bagi setiap mereka yang percaya. Teruslah bertolong-tolongan menjaga anugerah Allah dalam kehidupan ini, maka kita akan memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita respon berita anugerah ini dengan bersama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 362. Kita berdoa. Ya Bapa, pada saat ini Tuhan, dalam rangka kami bersyukur, bersukacita masa pengenangan penghayatan Paskah Pentakosta, sampai hari ini kami merayakan kemenangan Tuhan dalam kenaikan-Mu. Biarlah kami terus dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Agar kami betul-betul dapat menjadi saksi Tuhan, maka kami juga harus dipengaruhi. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan berbicara kepada kami, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 48. Cukup satu ayat saya akan bacakan, silakan Bapak Ibu Saudara menyimaknya. Demikian firman Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita dengar bersama. Berbahagialah mereka yang terus setia membaca, merenungkan, terlebih lagi
mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Satu pertanyaan untuk kita atau bahkan sebuah perenungan bicara soal kesempurnaan. Semua orang merindukan sesuatu yang sempurna, baik fisiknya, karirnya, atau bahkan apa yang dirancangkan, merindukan sebuah kesempurnaan. Tetapi bagaimana realita hidup yang terjadi? Atau apakah kesempurnaan yang dinanti-nantikan itu betul-betul dapat diwujudkan tanpa mengalami satu cacat sekalipun? Tentu kita sebagai orang percaya atau seluruh umat manusia, tidak ada satu orang pun yang mampu menggapai kesempurnaan. Tetapi ternyata seringkali diakui atau tidak, kita menjadi penuntut kesempurnaan secara khusus kepada pihak lain, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan. Semua untuk kita harus sempurna. Tapi ketika kita diperhadapkan, mampukah kita untuk sempurna seperti yang orang lain harapkan, juga belum tentu. Namun hari ini Bapak Ibu Saudara, dalam masa di mana kita mengenang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, ayat yang kita gumulkan bersama di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 48, sebuah ungkapan yang dengan tegas mengungkapkan bicara atau soal kesempurnaan itu, bahkan penyejajaran. Kita disejajarkan kesempurnaannya dengan Kristus sebagai Allah yang kita ikuti. Mampukah kita betul-betul sama seperti Kristus? Ini menjadi perenungan bagi kita. Namun ada hal yang menarik dari bagian ini. Kita sebagai orang percaya, ada sebuah keunikan, kesempurnaan atau kesalehan itu di dalam iman Kristen. Kalau di sini disebutkan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tentu ini bicara soal keberadaan hidup, esensi kehidupan kita. Maka Yesus dalam pelayanannya, kalau hukum Taurat berbicara soal perzinahan, bicara praktik, tapi lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, ternyata perzinahan yang dimaksudkan atau yang disampaikan oleh Yesus, belum pun kita mempraktikkan sebuah hubungan yang di luar kehendak Allah itu, tetapi pikiran kita kotor, itu pun sudah. Atau kalau kita mengingini wanita yang bukan hak kita dan pikiran kita mengolahnya, itu sudah masuk dalam perzinahan. Atau bahkan bicara soal pembunuhan, bukan soal praktik pembunuhan yang menjadi ukuran, tetapi pikiran kita juga seringkali banyak melakukan pembunuhan. Inilah yang Yesus sampaikan. Ternyata banyak orang berlomba-lomba mengejar kesempurnaan, tapi mereka selalu jatuh. Karena apa? Standar kesempurnaan yang dikejar timbul hanya dari keinginan hati manusia yang sudah berdosa, yang jelas tidak sempurna. Tetapi dalam iman Kristen Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita menjadi sempurna seperti Allah? Kita perlu memperhatikan beberapa hal dalam bagian ini, dalam teks bacaan satu ayat ini. Yang pertama, kita perlu memahami untuk bisa sempurna bicara kesalehan.
Maka yang pertama, kesalehan yang perlu kita pahami adalah sumber kesalehan itu dari Tuhan. Bagian pertama ini Bapak Ibu Saudara, untuk menggapai kesempurnaan atau supaya kita sebagai orang percaya menjadi sempurna seperti Allah, bahwa sumber kesempurnaan, ketaatan, kesalehan itu adalah Allah atau sifat Allah tanpa cacat. Bagaimana kita yang sudah cacat ini mampu untuk sampai kepada standar yang Allah kehendaki? Maka di dalam nats pembimbing juga berita anugerah sangat jelas. Bagaimana supaya kita betul-betul bisa memahami itu? Carilah Tuhan. Kapan mencarinya? Selagi ia berkenan ditemui. Nah, maka ini bicara soal waktu Bapak Ibu Saudara. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang ada. Kenapa? Kita tidak tahu akan hari esok seperti apa. Selagi ada kesempatan, teruslah cari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dapat memahami sifat ilahi itu yang saleh, atau sumber kesempurnaan adalah Allah yang tanpa cacat. Itu bagian pertama, supaya kita bisa menjadi sempurna seperti Allah. Cari Tuhan karena sumber dari kesempurnaan adalah Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, untuk kita juga bisa menjadi sempurna, walaupun secara ukuran manusia jelas tidak seorang pun yang akan betul-betul sempurna seperti Allah tanpa cacat, karena memang kita sudah bercacat. Tapi yang kedua dalam iman Kristen, untuk sampai kepada kesempurnaan yang seperti Allah, iman Kristen menekankan bukan hasil kita sempurna, tetapi proses bagaimana kita terus menghidupi kehidupan yang kita imani ini dalam iman percaya dalam terang firman Tuhan di dalam Kristus Yesus. Artinya bahwa setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itulah sarana pembentukan kita supaya kita semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Bukan usaha yang dimaksudkan seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka berjuang mentaati hukum Taurat. Memang betul, Yesus sendiri juga mengajarkan kepada kita taat hukum, taat pemerintah yang memerintah dan memimpin kita. Tetapi maksudnya Bapak Ibu Saudara, proses di sini adalah bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan satu pergumulan hidup. Saya pernah sampaikan dalam renungan, dalam khotbah, ajaran orang Kristen itu cuma satu sebetulnya. Apa? Kasih. Kalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu, berarti engkau mengasihi sesamamu. Kalau hukum Taurat bicara kasih, bukan hanya kepada mereka yang mengasihi kita, tapi kepada mereka yang tidak mengasihi kita, bahkan mengancam kita tetap harus mengasihi mereka. Inilah proses. Berapa banyak di antara kita yang mengalami kekecewaan, keterpurukan, sakit hati, bahkan mundur dari persekutuan karena hanya memandang kesempurnaan yang milik Allah itu. Karena saya manusia maka tidak mampu. Maka dalam iman Kristen pada saat ini terlalu banyak alasan untuk Yesus sebetulnya tidak melakukan semua kehendak Allah. Karena apa? Semua menimbulkan tekanan. Bagaimana ketika Yesus tidak disalib, dia berdoa di taman Getsemani? Bukankah cucuran keringatnya seperti darah? Ya kalau
orang kesehatan, kalau saya salah boleh diluruskan, itu bentuk depresi yang tingkat tinggi. Orang yang tertekan begitu luar biasa sehingga keringatnya sampai seperti gumpalan-gumpalan darah. Nah, artinya bahwa sesulit apapun proses yang harus dilalui, sepahit apapun yang harus kita hadapi, mengampuni orang yang terus menyakiti kita, prinsip sebagai orang percaya, maka hasil akan mengikuti proses. Begitu juga dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, secara khusus bagi generasi muda. Siapa di antara saudara yang tidak kepingin atau tidak ingin saya setelah lulus jadi pengusaha sukses, memiliki semuanya, dapat pasangan yang ganteng, yang cantik, yang kaya dan sebagainya. Tapi persoalannya, apakah mungkin itu akan kita dapatkan ketika kita hanya bertepuk tangan? Maka lalui proses itu, jalani proses itu dengan kerendahan hati, kesiapan kita untuk mengampuni sesama kita, tidak menyimpan kepahitan, sakit hati, luka batin dan sebagainya. Nah, kalau saya katakan terlalu banyak alasan bagi Yesus kalau hanya mau memikirkan diri sendiri. Ngapain capek-capek menyelamatkan orang yang belum bertobat? Apakah Yesus dalam menjalankan misi Allah semua manusia sudah bertobat? Justru belum. Dan murid yang hari-harinya bersama dengan dia pun mengkhianati. Kalau kita ingat dalam khotbah Paskah, sepanjang khotbah Paskah ini, bagaimana sampai 3 kali Yesus menemui para murid. Artinya apa? Sebuah kekecewaan karena harapannya tidak terwujud. Mereka hampir-hampir lari dari kenyataan, tidak mau melewati proses itu. Tapi puji Tuhan, para murid dipulihkan. Dan ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Dalam proses ini tidak sedikit dari kita yang jatuh bangun. Tetapi janji Tuhan, ketika kita jatuh, Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan menopang kita dan tidak dibiarkan sampai tergeletak. Kenapa? Pribadi yang kita sembah adalah pribadi yang betul-betul hidup. Ini bagian yang kedua. Penekanannya kepada proses, maka untuk kita semua sebagai orang percaya, nikmatilah proses. Kalau kita sedang diproses oleh Tuhan melalui persoalan, perbedaan pendapat, dikucilkan, tidak dianggap dan sebagainya, mengucap syukur, doakan dan ampuni. Jangan tuntut pembalasan, karena pembalasan adalah milik Tuhan. Tetaplah rendah hati, serahkan kepada Tuhan. Itu bagian yang kedua, supaya kita bisa menjadi sempurna seperti Allah. Dalam teks yang kita baca, maka proses harus dilalui. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ternyata ini yang lebih menarik lagi dalam iman Kristen. Kalau di pihak lain mereka beribadah, mereka melakukan hukum agama, mereka menjalankan kebaikan karena ada tujuan. Tujuannya apa? Supaya dapat surga. Tapi berbeda dengan iman Kristen, justru surga itu anugerah. Maka untuk bisa menjadi sempurna seperti Allah, jelas Allah sudah sangat tahu manusia seperti apa. Tidak ada seorang pun yang mampu atau dapat memenuhi semua hukum Taurat. Sehingga apa? Yesus hadir, datang ke dalam dunia. Maka bagian yang ketiga, setelah untuk bisa menjadi sempurna, kita harus tahu, pahami bahwa kesempurnaan itu adalah sifat Allah. Yang kedua adalah perlu penekanannya pada proses. Yang ketiga, kesempurnaan itu anugerah. Maka kalau
Bapak Ibu berjuang untuk sempurna, menuntut anak untuk sempurna, akan gagal dan akan mengalami kecewa. Begitu juga dalam iman Kristen. Bapak Ibu berlatih, harus. Bapak Ibu terus belajar, harus. Bapak Ibu harus baca Alkitab, harus, itu prinsip. Tetapi kalau itu semua, ya, Bapak Ibu memberikan persembahan dan sebagainya, berbuat baik, itu harus. Tapi kalau itu semua menjadi tujuan, atau kita maknai itu sebagai sarana, cara, kita akan mengalami kekecewaan. Karena apa? Perbuatan baik, ibadah kita, pembacaan Alkitab, ucapan syukur kita lakukan, kita laksanakan karena kita menyadari sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Maka kalau orang percaya atau orang Kristen beribadah, berbuat baik bukan supaya mendapat surga, tetapi mengucap syukur karena anugerah Allah yang tidak layak menjadi dilayakkan, yang tidak sempurna disempurnakan. Oleh siapa? Oleh Kristus, yang pada saat ini kita peringati bersama, menyelesaikan semua tugasnya, naik ke surga. Maka dalam peristiwa ini, setelah para murid pada waktu itu menyaksikan kenaikannya ke surga, maka malaikat berbicara, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kau hanya memandang ke atas?" Artinya apa? Penekanan dalam bagian ini, setelah kita memahami konsep iman Kristen, bicara kesempurnaan adalah anugerah, teruslah berproses menjadi orang percaya. Kalau Yesus mengalami sebuah kematian, maksudnya adalah matikan ego, matikan segala sesuatu yang hanya berpusat pada kepentingan pribadi. Ubah, hidupkan untuk kepentingan dan berkat bagi banyak orang. Setelah selesai, ayat Alkitab mendapat anugerah itu, dan kita disempurnakan oleh Allah. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita dan kita bersuka cita karena kita punya Allah yang sangat memahami umat ciptaannya yang tidak sempurna, namun disempurnakan karena anugerah Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman yang kami dengar. Mampukan kami untuk terus menjadi seperti gambar. Mampukan kami untuk terus melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita menaikkan syafaat kita naikkan pujian sebagai respon atas firman yang kita dengar di dalam Kidung Jemaat nomor 417. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Saat intinya kami mengucap syukur Bapa karena anugerah dan pertolongan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami dilayakkan, dimampukan, dikuduskan dan disempurnakan. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang sempurna.
Allah yang tidak bercacat, dan Allah yang rela dan mau memberikan anugerah bagi kami. Kami mohon ampun atas dosa, kesalahan, pelanggaran yang kami lakukan. Pada saat ini Tuhan, dalam sukacita kami mengenang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, biarlah kami semakin dibangun dalam perjalanan iman kami, agar kami terus mencintai proses kehidupan ini yang Tuhan izinkan terjadi dengan penuh kesetiaan, ketaatan, ketulusan dan ucapan syukur. Biarlah kami senantiasa menjadi pribadi yang terus menjadi berkat bagi sesama kami. Bapak, kami menyerahkan secara khusus untuk umat Tuhan, warga jemaat di KSBS Rimbu Bijak, dalam tangan kuasa kami berdoa. Tuhan memberkati keluarga lepas keluarga, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan hadir, Tuhan memberkati. Usaha pekerjaan mereka, apapun profesinya, biarlah Tuhan juga hadir dan menjadikan itu semua sarana berkat dan perpanjangan tangan untuk mereka. Kami menyerahkan juga Bapak untuk anak-anak yang sedang bertumbuh secara fisik dan iman, mampukan orang tua untuk mendidiknya dalam taat Tuhan. Yang studi Tuhan berikan kecerdasan, yang waktunya berumah tangga Tuhan sediakan pasangan hidup, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan menyediakan pekerjaan, yang berulang tahun biar kiranya baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan membuat mereka semakin berhikmat di dalam hidup. Kami juga menyerahkan Bapak untuk saudara-saudara kami yang sedang hamil, Tuhan berkati baik ibu yang mengandung, anak yang dikandung, sampai pada waktunya lahir dengan semua yang dibutuhkan Tuhan cukup. Kami juga menyerahkan Bapak untuk warga jemaat yang sedang berkumpul karena perbedaan pendapat, baik suami istri, orang tua dengan anak, saudara bersaudara. Tuhan berikan kedamaian bagi mereka. Kami berdoa untuk yang sakit, Tuhan kiranya jawab, Tuhan pulihkan, dan oleh bilur-bilur-Mu sakit penyakitnya disembuhkan. Kami berdoa Bapak untuk gereja Tuhan, secara khusus di KSBS di Bujang, setiap kelompok. Biarlah kami terus menjadi berkat dan kami menjadi saksi Tuhan, menceritakan kabar baik melalui tindakan hidup kami. Tuhan memberkati setiap program yang sudah dibuat, mampukan kami untuk menjalankannya. Tuhan berkati juga semua warga jemaat yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, sekecil apapun itu, biarlah nama Tuhan dan Tuhan dimuliakan. Para pelayan baik komisi, penatua diaken dan pendeta, Tuhan campur tangan dan berikan hikmat bijaksana. Dalam operasional gereja kami Tuhan cukupkan. Kami menyerahkan semua program yang sudah dibuat agar kami dapat bersama-sama mewujudkannya. Secara khusus, baik kelas Jambi, Sinode GKSBS, PGI, dan lembaga-lembaga gereja yang lain tengah-tengah bangsa ini, biarlah kiranya juga dapat bersama-sama mewujudkan misi Allah. Kami menyerahkan Bapa untuk bangsa negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan hadir, Tuhan berkati, dan Tuhan memberikan pemulihan. Kalau ada pihak-pihak yang sengaja ingin mengacaukan bangsa ini, Tuhan bukakan hati dan pikiran mereka agar mereka berbalik dan berubah. Pakai pemerintah kami, TNI, Polri, dan semua yang ambil bagian kepentingan kemajuan bangsa ini, agar mereka Tuhan berikan hikmat bijaksana. Secara khusus saat ini Tuhan, keberadaan bangsa Indonesia maupun dunia pada umumnya yang diperhadapkan dengan virus corona, Tuhan pulihkan agar kami segera dapat beraktivitas seperti sedia kala dan kami dapat belajar. Semua kami serahkan dalam tangan kuasa Bapa. Ini surat permohonan kami Tuhan. Terus sebentar lagi kami juga akan kembali ke tempat kami. Biarlah Tuhan yang terus menyertai dan melindungi sepanjang kegiatan kami. Berpuji-puji ke Bapa dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menyelesaikan semua rangkaian kegiatan pada saat ini, kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur. Dasar kita mengumpulkan persembahan kitab Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu
dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahan akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil persembahan dikumpulkan diiringi dengan pujian, Kidung Jemaat 450. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan melalui GKS Besti Puja. Nama-Mu yang mengelola persembahan, biarlah kiranya hikmat kebijaksanaan Tuhan limpahkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga pada saat ini dengan bersama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 426. Bapak Ibu Saudara, saya sebut bangkit berdiri, kita naikkan bersama-sama. Kita masih tetap berdiri dan mari bersama dengan gereja di segala abad, tempat dan waktu kita ikrarkan pengakuan iman percaya, dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kembali ke tempat kita dan teruslah bertolong-tolongan menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tuhan memberkati. Shalom.